Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bab kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk beragama mengikuti jejak salafus saleh, yakni Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf dari umat ini. Bahkan perintah ini mengikuti jejak salaf ada dari awal surat dalam Al-Quran. Ini surat Al-Fatihah ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Tariqul ladzi an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu jalannya orang-orang yang Kau telah beri nikmat kepada mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Fahum ahlul hidayati wal istiqamah. Mereka para nabi, siddiqin, syuhada, salihin adalah orang-orang yang berada di atas hidayah dan istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdubi alaihim. Janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang mengikuti jalannya orang-orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina arraful haqqa wa lam ya'malu bih. Ini orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Wahumul Yahud, mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa man kana ala syakilatihim, dan orang-orang yang semodel dengan mereka. Waddallin, jangan pula Engkau jadikan kami termasuk orang yang sesat. Wahumul ladzina lam yahtadu, mereka adalah orang-orang yang enggak dapat hidayah. Fadallu tariq, sehingga sesat jalannya. Wahumun nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Wa man ittaba'a sunnatihim, dan orang-orang yang mengikuti sunnah mereka.
Wa fi hadza ad-du'a shifaa'un liqalbil muslim min maradil juhudi wal jahli wad dhalal. Di dalam ayat ini ada obat bagi seorang muslim dari penyakit penentangan, kebodohan dan kesesatan. Wa dilalatun ala anna a'zama ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat yang paling agung secara mutlak adalah nikmat Islam. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita sebagai muslimin. Faman kana a'rafu lil haqqi wa atba'a lahu kana aula bisiratil mustaqim. Barang siapa yang lebih mengetahui kebenaran dan lebih mengikuti kebenaran, maka dialah yang lebih berhak di atas siratal mustaqim. Wala raiba anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum aulan nasi bidzalik. Dan tidak ragu lagi bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang lebih utama di atas kebenaran itu. Ba'dal anbiya alaihi salatu wassalam, setelah para nabi, semoga salam dan salawat tercurah pada mereka. Fadallatil ayah ala fadlahum. Ayat ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Wa adhimi manzilatahum, dan agungnya kedudukan mereka. Radhiyallahu anhum. Jadi surat Al-Fatihah saja sudah mengharuskan kita untuk beragama mengikuti jalannya orang-orang yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalannya orang yang lurus, jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Nah, orang yang paling tahu tentang kebenaran dan mengamalkannya, itulah orang yang berada di atas siratal mustaqim. Tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkannya, apa namanya? Maghdub. Apa maghdub? Dimurkai. Siapa mereka? Yahudi. Tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan. Maka jangan sampai antum ngaji tapi nggak diamalkan. Ngaji doang, debat nggak mau kalah, tapi amalnya nol. Berarti ngikutin jejak siapa? Yahudi. Ngaji si rajin, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tapi pengamalannya nggak ada. Itu mengikuti jejak Yahudi. Sementara ada yang rajin beramal tanpa ilmu. Ngikutin jejak siapa? Nasrani. Nah, orang yang mendapatkan hidayah di atas jalan yang lurus, dia selalu mengiringi ilmu kemudian amal. Ilmu, amal. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Nah, orang-orang yang berilmu dan beramal setelah para nabi dan rasul adalah para sahabat nabi. Maka wajib kita mengikuti jejak mereka. Inilah babnya kewajiban ittiba, mengikuti jejak salafus saleh dan menetapkan manhajnya. Mengikuti manhaj atau jalan salafus saleh, yakni para sahabat, adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Semoga kita termasuk di dalamnya. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah, pertama, Al-Quran. Surat Al-Baqarah 137. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا
Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani. Kalau Yahudi Nasrani beriman sebagaimana yang kamu imani. Siapa kamu di sini? Nabi dan para sahabat. Sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka dengan pertolongannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Melalui ayat ini Allah menjadikan iman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai timbangan, sebagai tolok ukur untuk membedakan antara petunjuk dan kesesatan, antara kebenaran dan kebatilan. Kalau cara berimanmu seperti imannya para sahabat, berarti engkau di atas petunjuk, berarti engkau berada di atas kebenaran. Tetapi kalau cara berimanmu tidak mengikuti jalannya para sahabat, berarti engkau berada di atas kesesatan, berada di atas kebatilan. Makanya tanya, ini orang sesat apa lurus jalannya? Tanya, aina Allah? Di mana Allah? Jawaban sahabat, fis sama, Allah di langit. Kalau ditanya aina Allah? Di mana Allah? Dia jawab Allah ada tanpa tempat. Oh, berarti enggak ngikuti sahabat. Tidak mengikuti pemahaman sahabat berarti dia berada di atas kesesatan. Tidak ragu lagi. Itu barometernya. Makanya Nabi tanya kepada Jariyah, budak wanita milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami, aina Allah? Pertanyaannya di mana Allah? Qalat fis sama. Dia jawab Allah ada di langit. Ini pertama, tes pertama. Apabila ahlul kitab, ini Yahudi Nasrani, beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh mereka mendapat hidayah atau petunjuk yang mutlak dalam sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh. Jadi wajib beragama mengikuti agamanya para sahabat. Memohon hidayah dan iman adalah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang paling wajib. Jadi mengikuti manhaj sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban yang paling wajib. Dalil yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh jalanku ini jalan yang lurus, inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain
yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Inilah jalanku yang lurus. Jalan yang lurus ada satu. Jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain banyak. Jalan yang sesat itu banyak. Maka cukup kita mengetahui satu yang benar, taulah selainnya adalah salah. Misalnya orang bertanya bagaimana manhaj beragamanya para sahabat, itu yang benar. Bagaimana cara beragamanya Khawarij? Kalau sudah tahu yang benar, yang lain berarti salah. Enggak usah ditanyakan lagi. Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, semuanya sesat dan menyesatkan. Karena yang benar ada berapa? Satu. Yang sesat banyak. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai atau sesat. Tidak satu pun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya ada setan yang menyeru kepadanya. Jadi setelah Nabi membuat garis yang lurus, Nabi membuat garis-garis yang banyak. Ini jalan-jalan yang lain ini, yang banyak ini kata Nabi, tidak ada satupun jalan kecuali di sana ada setan yang menyeru kepadanya. Makanya jangan heran kalau ahlul bid'ah pengikutnya banyak. Karena dakwahnya dibantuin oleh ada setan yang menyeru ke sana. Minal jinnati, setan jin maupun setan manusia. Makanya walaupun kita berdakwah siang dan malam, terus berdakwah, tetap at-Taifah al-Mansurah itu golongan yang banyak apa sedikit? Sedikit. Wa qalilu min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berapa pengikut manhaj salaf misalnya di negeri ini? 1 juta, 2 juta, 5 juta? Sedikit sekali dibanding jumlah penduduk Indonesia 230 juta apa? Coba tanya. Berapa jumlah penduduk Indonesia sekarang? 277,5 juta. Ini tahun 2023. Mana manhaj salaf? Enggak tahu nyampe 5 juta apa enggak. Sangat sedikit yang berada. Kalau ngelihat di Thoriqul Huda penuh misalnya, oh banyak nih kita. Ya di sini banyak. Lihat di pasar, nggak ada apa-apanya. Tidak ada jalan-jalan yang menyimpang ini kecuali di sana ada setan yang menyeru kepadanya. Lalu Nabi membacakan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan agar kamu bertakwa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, apabila orang yang berakal menginginkan perjumpaan dengan Allah Ta'ala, memperhatikan permasalahan ini dan memperhatikan keadaan semua kelompok dari kalangan
Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidhah, serta ahli kalam yang mendekati ahlu sunnah seperti Karamiyah, Kulaibiyah, Asy'ariyah dan selain mereka, bahwa setiap dari mereka memiliki jalan yang keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh para sahabat, dari apa yang telah ditetapkan oleh para ahlul hadis. Dan setiap dari mereka menyangka bahwa jalan mereka lah yang benar. Niscaya orang yang berakal akan mendapati bahwa mereka lah firqah-firqah tersebut. Dari garis-garis yang banyak itu, yang Nabi buat garis-garis, mereka itu yang dimaksud dalam permisalan ini, yang diumpamakan oleh Al-Ma'sum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Nabi mengatakan jalan yang benar satu, jalan yang menyimpang itu banyak. Nabi mengatakan berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jalan yang benar yang mengantarkan kita ke surga hanya satu. Lalu bagaimana dengan jalan-jalan yang lain? Orang yang mengikuti manhaj selain manhajnya sahabat, apa mereka di neraka atau mereka di surga? Maka mereka sesuai dengan kadar kesesatannya. Apabila menyimpang sampai keluar dari agama alias murtad, maka mereka berada dalam neraka. Adapun kalau penyimpangan mereka sekedar penyimpangan yang merupakan dosa besar, maka diancam neraka tetapi tidak kekal. Semoga Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas jalan yang benar. Semoga Allah berikan hidayah kepada manusia untuk mengikuti agama yang benar ini. Dalil yang keempat, firman Allah Ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, mereka yang ada. Tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Dan kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ancamannya Jahannam, enggak mau ikut jejak para sahabat. Jalannya kaum mukminin pada ayat ini adalah keyakinan, perkataan, perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena ketika turunnya wahyu, tidak ada orang yang beriman kecuali para sahabat. Seperti firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Demikian pula para sahabat. Ayat di atas menunjukkan bahwa mengikuti jalannya para sahabat dalam memahami syariat adalah wajib, dan menyalahinya adalah kesesatan. Mau memahami sendiri Al-Quran, tidak mengikuti pemahaman sahabat, maka engkau sesat. Gampang banget main sesat-sesat aja nih. Iya benar, yang sesat kita katakan sesat.
Yang benar kita katakan benar. Jangan sesat tapi benar. Benar tapi sesat, enggak benar. Bid'ah tapi hasanah, begitu. Hasanah tapi bid'ah. Kalau bid'ah ya dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Dan dakwah ini yang mereka memperhatikan tapi masih malu-malu untuk masuk, mengatakan kenapa dakwah sunnah ini cepat sekali diterima oleh masyarakat? Karena nggak ada keraguan, karena dakwah ini jelas, tegas, hak batil, hitam putih, bid'ah sunnah, tauhid syirik, jelas, tidak setengah-setengah. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mereka mengajarkan kebenaran, memberantas kebatilan, mengajarkan tauhid, memberantas syirik, mengajarkan sunnah, memberantas bid'ah. Semoga kita istiqomah di atasnya. Dalil yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, orang-orang yang pertama masuk Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khadijah. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 3 kelompok. 1 Muhajirin, 2 Ansar, yang ketiga yang mengikuti mereka dengan baik. Kita bukan Muhajirin, kita bukan Ansar. Minimal kita jadi golongan ketiga, walladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka dengan baik. Maka ikuti para sahabat, ikuti sunnah Nabi dari ujung rambut sampai ujung kaki, ikuti. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, ikuti. Dari berumah tangga sampai bernegara, ikuti. Agar kita masuk kelompok yang ketiga. Dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam keyakinan, istilahnya dalam ilmu dan amal. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Bukankah ini yang sering diucapkan oleh masyarakat? Cari ridho Allah, saya cari ridho Allah. Kalau mau cari ridho Allah, ikuti Muhajirin dan Ansar. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi jaminan keridhaan dengan mengikuti Muhajirin dan Ansar. Kenapa sih harus mengikuti manhaj salaf? Karena ingin cari ridho Allah. Emang harus salaf? Iya, harus mengikuti salaf. Emang kalau yang lain kita enggak diridhoi oleh Allah, datangkan dalilnya kalau ada. Ngikutin Mu'tazilah, ngikutin Syiah, ada jalmi, mana dalilnya? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilmu kalau kamu benar. Kata syekh, kata alim, kata imam, kata ustadz, itu bukan dalil.
dalil itu firman Allah, dalil itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tapi ada dalam kitab ini, ada di dalam kitab kuning, ada dalam kitab hijau gitu. Dalil itu bukan kitab, dalil itu ayat Quran, hadis Nabi, itu dalil, ijma'nya sahabat, itu dalil. Bukan ada kitabnya. Kalau memang ada kitabnya, kitab perdukunan, ada apa enggak? Ada, bukan berarti perdukunan itu benar, ini ada kitabnya. Apa? Primbon? Masih ada nggak yang jual primbon? Masih? Jadi dalil itu bukan, ini ada kitabnya juga loh. Bukan kitab, isi kitabnya apa? Ayat Quran, hadis Nabi, atau sekedar fatwa ulama? Dan fatwa ulama bukan dalil. Antum jangan kaget. Jadi fatwa ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasulullah, itu dalil. Ayat ini sebagai hujjah manhaj salaf, manhaj sahabat, karena ia merupakan dalil. Maka pengikutnya berhak mendapatkan keridhaan. Jadi tidak mendapatkan pujian kecuali orang yang mengikuti dalil. Oleh karena itu, mengikuti mereka wajib atas orang alim maupun orang awam. Sebab kewajiban orang alim adalah mengikuti dalil. Kewajiban orang alim ikut tunduk kepada dalil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Jadi ittabi'u ma unzila ilaikum, ikuti apa yang diturunkan kepadamu. Yang Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Andai kata tidak demikian, maka dia berhak mendapatkan hukuman dan tidak berhak mendapatkan keridhaan. Maka perhatikanlah. Dan alhamdulillah, dari awal kita berdakwah senantiasa mengajak umat agar jangan taklid dengan ustadznya, taklid dengan gurunya, tapi taklid dengan dalil. Ikut saja dengan dalil. Kalau yang disampaikan ustadznya sesuai dengan dalil, ikuti. Kalau yang disampaikan ustadznya menyimpang dari dalil, jangan diikuti. Jadi yang ditanyakan dalilnya mana. Jadi dalam urusan ibadah yang ditanyakan apa? Dalilnya mana, bukan larangannya mana. Bukan nanya larangannya ada enggak, bukan ditanya larangannya. Yang ditanya apanya? Dalilnya, perintahnya mana dari ayat, dari hadis. Kalau ditanya larangannya, sholat subuh 5 rakaat, ada enggak larangannya? Ada enggak larangan sholat subuh 5 rakaat? Enggak ada larangannya. Tetapi kenapa 2 rakaat? Karena dalilnya 2 rakaat, contohnya 2 rakaat. Bukan ditanya larangannya, yang ditanya perintahnya. Yang kedua, setelah dalil dari ayat, maka sekarang dalil dari as-sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada masaku, yaitu para sahabat. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Sebaik-baik manusia adalah masaku, yakni para sahabat Nabi. Dan peri kehidupan mereka terekam dalam buku-buku sejarah. Yang kalau kita bercermin dengan mereka, jika kita jujur, malu dengan mereka. Kita mengajarkan zuhud, mengerjakan zuhud. Tapi lihat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang zuhud itu orang yang menjadikan tanah sebagai kasurnya. Orang yang menjadikan air sebagai make up-nya. Hidup dalam kesederhanaan. Bandingkan dengan kita, jauh. Lihat Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam melepuh tangannya karena menumbuk gandum. Minta pembantu sama Nabi SAW karena ada tawanan perang. Dikasih pembantu apa enggak? Enggak. Suruh zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu yang diajarkan. Menumbuk gandum sendiri. Kita tinggal beli doang. Itu aja malas. Air tinggal muter di keran. Itu Fatimah harus Ali bin Abi Thalib manggul air. Gotong air. Kehidupan sebaik-baik manusia, sabar mereka dengan keadaan hidup. Ini ngambek, nah, itu minta cerai karena nggak ada uang perawatan. Ya Allah, nggak ada janji uang perawatan. Yang penting nggak kelaparan, udah. Jadi kalau kita bercermin dengan kehidupan para sahabat, kita ini udah raja di zaman itu, hidup dalam kemewahan. Sa'id bin Sinan atau yang lain, itu seorang tabi'in begitu. Diangkat jadi gubernur di Homs, di Syria. Ketika inspeksi Umar bin Khattab ke sana, diperiksa nih gubernurnya. Didatangkan rakyatnya, kemudian gubernurnya ada di situ. Kata Umar, wahai penduduk Homs, keluhan apa yang kalian adukan tentang gubernur kalian ini? Ada 4 keluhannya. Sebutkan apa saja. Gubernur kalau datang kantor terlambat, nggak tepat waktu. Kata Umar kepada Sa'id bin Sinan, Sa'id jawab, kenapa kamu terlambat? Kata Sa'id, ini rahasiaku dengan Tuhanku. Tapi karena ditanyakan, maka aku sampaikan. Sesungguhnya aku enggak punya pembantu. Pagi hari aku harus menumbuk gandum, membuat adonan. Kemudian setelah mengembang rotinya,
Aku sholat duha, baru berangkat ke kantor. Gubernur masak roti sendiri, antum RT bukan? Gitu. Bagaimana coba adabnya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi, jadi gubernur di Homs. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Keluhan yang kedua apa lagi? Jawab adalah Sa'id bin Amir kalau malam tidak mau terima tamu. Maka Umar bertanya, kenapa tidak mau terima tamu di malam hari? Jawab, siang saya sudah sibuk mengurus mereka. Malam hari saatnya aku berdua dengan Allah. Aku enggak mau diganggu. Itu gubernur. Malam sibuk dengan Allah, tahajud, ibadah, berzikir, baca Quran. Bandingkan dengan kita, malam masih gak tahu apa yang dilakukan. Keluhan yang ketiga apa lagi? Yang ketiga, setiap bulan ini gubernur suka hilang, cari kemana-mana gak ada. Ditanya oleh Umar, kenapa kamu suka menghilang dalam sebulan? Dijawab, seragam saya cuma sepasang. Gak mungkin tiap hari dipakai gak dicuci. Maka sehari itu saya cuci seragamku, saya tunggu kering, baru saya bisa keluar. Bajunya cuma sepasang. Gubernur. Itu Masya Allah. Itu. Mau pakai baju aja bingung. Yang ini, yang ini, yang ini. Saking banyaknya. Keluhan yang ketiga, kenapa? Yang ketiga, gubernur kadang-kadang lagi rapat pingsan. Tanya, kenapa engkau pingsan? Karena dia waktu masih kafir melihat Khubab atau Khubayb disiksa, mau dibunuh oleh orang musyrik. Ketika disalib, itu Khubayb mendoakan, ya Allah, hitung jumlah mereka, bunuh mereka semua di tempat yang berpisah. Kemudian dibunuh Khubayb. Ketika itu aku melihatnya dan aku tidak menolongnya, karena waktu itu aku masih kafir. Aku takut nanti Allah akan bertanya kepadamu, wahai Sa'id, kenapa engkau diam tidak menolong dia? Kalau saya ingat itu saya pingsan. Begitu perasaan salafus saleh. Pantas mereka adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah, selalu mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kewajiban atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi gerahammu. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Nabi telah pesankan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Jadi dalam beragama ini harus mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka khulafaur rasyidin. Dalil yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di surga, yaitu al-jamaah. Ini awal-awal kita ngaji, hadis ini populer dan kita harus populerkan terus. Diriwayatkan dalam riwayat yang lain, kulluhum finnar illa millatan wahidatan ma ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Jadi kenapa aku harus mengikuti manhaj salaf? Karena pengen masuk surga. Yang dijamin masuk surga yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Imam Al-Auza'i rahimahullah yang wafat pada tahun 157 Hijriyah mengatakan, hendaklah engkau berpegang kepada athar salafus saleh. Athar artinya peninggalan salafus saleh. Meskipun orang-orang menolaknya, dan jauhkanlah dirimu dari pendapat orang. Meskipun ia hiasi pendapatnya dengan perkataan yang indah. Jangan ikut perkataan orang, pendapat orang, walaupun dihiasi dengan perkataan yang indah. Jadi ikut siapa? Ikut athar salafus saleh. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah yang wafat pada tahun 187 Hijriyah berkata, ikutilah jalan-jalan petunjuk, yaitu sunnah. Tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Jadi sudah diwanti-wanti. Kalau kita ngikutin jalan sunnah ini, yang ikut sedikit. Jauhkan dirimu dari jalan-jalan kesesatan dan jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kesesatan. Karena kebenaran itu tidak dilihat dari kuantitas. Kalau banyak berarti benar, bukan jaminan. Yang benar adalah yang sesuai dengan sunnah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat pada tahun 241 Hijriah berkata, prinsip-prinsip sunnah atau akidah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka, meninggalkan bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dari penjelasan tersebut di atas, ahlu sunnah meyakini bahwa kemaksuman, yakni keselamatan, hanya ada pada manhaj salaf, dan bahwa seluruh manhaj yang tidak berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh adalah penyimpangan dari siratal mustaqim. Jangan mau sok hebat, akidahnya kita ngikutin salaf, akhlaknya kita ngikutin jamaah tabligh, politiknya kita ikutin ikhwanul muslimin. Semuanya harus ikut manhaj salaf. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah. Karena mereka pasti yang terbaik dan dapat jaminan dari Nabi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Penyimpangan itu sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari manhaj salaf. Kebenaran yang ada pada mereka juga sesuai dengan kadar kedekatan mereka dengan manhaj salaf.
Ahlus Sunnah meyakini bahwa generasi akhir umat ini hanya akan menjadi baik dengan apa yang menjadi baik generasi awalnya. Dulu generasi awal para sahabat bisa menguasai 2/3 dunia, menjadi umat yang terbaik. Bagaimana caranya? Caranya mereka mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sekarang ini generasi ini akan menjadi baik kalau juga dididik Al-Quran dan As-Sunnah. Cuman sayangnya pendidikan sekarang tidak mengikuti jejak salafus saleh. Sayangnya. Apa di antara ciri pendidikan mereka? Lihat, sahabat ada yang mengatakan, kami tidak menambah 5 ayat kecuali kami telah memahaminya dan mengamalkannya. Itu cara belajarnya. Kalau kita udah 2 juz, 5 juz, 10 juz, tapi paham enggak, ngamalin apa lagi? Itu dia. Kalau sekarang kok tidak bisa hebat seperti para sahabat dulu, pasti ada yang salah. Kalau cara mendidiknya seperti generasi para sahabat dahulu, Qur'annya sama, hadisnya sama. Jika diajarkan dengan cara yang baik, niscaya akan muncul generasi seperti mereka para sahabat. Kalau misalnya enggak, berarti ada yang salah. Ya, memang salah. Yang dikejar target itu bagaimana mencapai target. Ngajar yang penting kurikulum udah disampaikan semua, mau paham mau enggak, yang penting udah disampaikan. Itu bagaimana mau ada hasil yang baik. Belum lagi keikhlasan guru-gurunya dan lainnya. Semoga Allah Ta'ala memperbaiki kita semua. Perhatian para ulama terhadap akidah salafus saleh, sesungguhnya para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap akidah salafus saleh. Mereka menulis kitab-kitab yang banyak sekali untuk menjelaskan dan menerangkan akidah salaf ini, serta membantah orang-orang yang menentang dan menyalahi akidah ini dari berbagai macam firqah dan golongan yang sesat. Karena sesungguhnya akidah dan manhaj salaf ini dikenal dengan riwayat bersambung yang sampai kepada imam-imam ahlus sunnah dan ditulis dengan penjelasan yang benar dan akurat. Adapun untuk mengetahui akidah dan manhaj salaf ini, maka kita bisa melihat pertama, penyebutan lafaz-lafaz tentang akidah dan manhaj salaf yang diriwayatkan oleh para imam ahlul hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Kedua, yang meriwayatkan akidah dan manhaj salaf adalah seluruh ulama kaum muslimin dari berbagai macam disiplin ilmu, dari ahli usul, ahli fiqih, ahli hadis, ahli tafsir dan yang lainnya. Dengan demikian, akidah dan manhaj salaf ini diriwayatkan oleh para ulama dari berbagai disiplin ilmu secara mutawatir. Dan diriwayatkan oleh banyak rawi yang tidak mungkin mereka berdusta, tidak mungkin mereka sepakat dalam kedustaan. Itulah bab yang keempat, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya kita beragama dengan mengikuti manhaj salaf. Wajib. Wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Itu hukum wajib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.